Ya ada perjanjian satu lagi. Apa Pak? Intinya Pak? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bayar dong, berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, berempatilah sedikit. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekaitan dengan terbongkarnya kesepakatan Anies Baswedan pada saat pencalonan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ternyata di balik itu sahabat-sahabat, ternyata Anies menurut Erwin Aksa pada saat diwawancarai di podcast bersama dengan Akbar Faisal itu menyampaikan dengan terang bahwa Anies itu punya utang sebesar 50 miliar. Nah, entah apakah sudah dibayar atau seperti apa. Nah, kita tidak tahu sahabat-sahabat ya. Ternyata Anies ini masih punya hutang dan sudah menyelesaikan masa tugasnya dan utang itu belum terbayar sampai hari ini. Mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Ya ada perjanjian satu lagi. Apa Pak? Intinya Pak? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Bayar dong, berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, berempatilah sedikit. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? 50 miliar? Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Karena kalau ditagih, dia lebih galak. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayarlah. Bayar dong. Jadi memang saya melihat ada perjanjian di mana, dan ini juga atas kemauan Pak JK. Sama, Pak JK juga mengatakan bikin aja perjanjian. Malam mau pencalonan itu, Pak JK menelpon saya untuk menyampaikan usulan bagaimana kalau bermitra dengan Pak Anies. Itu mendukung orang yang merasa ditekan. Memang Anies masuk. Ternyata masyarakat itu justru mendukung. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Bayar dong, bayar dong. Politik kita tuh super mahal. Makanya saya bilang kalau mau maju di kontestasi demokrasi, pastikan punya uang dan relakan, ikhlaskan uang itu tidak kembali. Berhutang gila-gilaan, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, jangan mikirin diri sendiri, masa kayak gitu. Bayar dong, bayar dong. Poinnya menurut saya adalah jika kita maju dan ingin mengikuti kontestasi demokrasi, tentunya kita harus siap. Kita harus memiliki kesiapan dari segi pendanaan. Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Oke. Ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak yang saham. Likuiditas bagus. Dan saat pilpres lebih banyak lagi. Karena pejabat publik jangankan salah, bener aja bisa disalahin, bener aja bisa salah, apalagi salah. Bayar dong, bayar dong. Kalau utang nggak mau bayar, itu namanya keterlaluan. Jangan gitulah, bayarlah, bayar dong. Nah, saya kira
Itu videonya sahabat-sahabat ya. Pada saat Erwin Aksa hadir di podcast Pak Akbar Faisal, mengungkapkan bahwa memang betul ada kesepakatan yang dibangun antara Anies, kemudian Sandiaga Uno, dan Prabowo. Dan salah satu kesepakatannya itu adalah sekaitan dengan utang piutang itu tadi. Yang kemungkinan utang piutang itu yang sampai hari ini yang tidak dibayar, sahabat-sahabat. Nah, saya kira ini Anies ini apa ya? Dia mengingkari apa yang sudah disepakati antara mereka pada saat pencalonan gubernur ini. Ini menandakan bahwa Pak Anies ini kayak nafsunya itu, nafsu politiknya dan nafsu berkuasanya itu sangat tinggi, sahabat-sahabat. Ya, kalaupun ada kesepakatan yang sudah dibangun, kemudian ada kesepakatan yang sudah yang harus dijaga, komitmen yang harus dijaga. Nah, ayo dong buktikan itu. Apalagi kalau misalnya dia mau memimpin Indonesia ini yang begitu besar, saya kira waduh, gawat kalau misalnya seperti ini terus. Artinya bahwa Pak Anies ini punya catatan buruk lah. Catatan buruk terhadap komitmen yang dilanggar. Atau yang kalaupun ini terjadi berarti komitmen yang memang tidak layak dijadikan sebagai contoh dan panutan atau sebagai seorang pemimpin. Dan juga di beberapa perjanjian utang piutang yang disepakati juga sekaitan dengan bagaimana komitmen dari Pak Anies ini dalam rangka untuk Pilpres 2024 yang sudah menyampaikan bahwa tidak mungkinlah kalau seandainya misalnya Prabowo masuk calon presiden, Anies secara otomatis dia akan legowo dan dia akan mempersilahkan Pak Prabowo untuk masuk menjadi calon presiden dan dia yang akan mendukung. Tetapi kan karena mungkin nafsu politiknya ini orang yang yang menggebu-gebu, yang terlalu besar, sehingga dia menerima pinangan dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Walaupun misalnya sampai hari ini itu belum ada deklarasi ya, yang sampai hari ini belum ada deklarasi dari kedua partai itu, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Nah, saya kira itu kondisinya Anies. Ternyata dia punya utang dan dia dianggap bahwa melanggar komitmen-komitmen yang telah dibangun bersama antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.